Kadang kita memulai sebuah perjalanan dengan harapan setinggi langit. Kita yakin, jika kita melakukan A, maka kita akan mendapatkan B. Jika kita berkorban, kita pasti akan diberi imbalan. Begitulah keyakinan seorang pria yang memulai tirakatnya. Ia mencari jawaban, jalan keluar, atau setidaknya secercah ketenangan di tengah badai hidupnya. Maka, ia pun berpuasa, membatasi tidurnya, menjauh dari keramaian manusia, dan menenggelamkan diri dalam doa. Ia membayangkan, mungkin di hari pertama akan ada tanda, mungkin di hari kedua akan ada bisikan. Tapi nyatanya, tidak ada yang terjadi. Hari pertama berlalu dalam sunyi. Hari kedua masih sama, hampa. Langit seolah bisu, dan doanya terasa seperti jatuh ke lantai yang dingin, tidak pernah memantul ke atas. Memasuki hari ketiga, hatinya mulai bergejolak. Sebuah suara di dalam dirinya mulai memberontak. Untuk apa semua ini? Tanyanya pada diri sendiri. Aku sudah melakukan semuanya. Mengikuti semua aturan. Berpuasa sampai perut perih. Mengurangi tidur sampai mata sembab. Menjauh dari dunia. Tapi apa yang kudapat? Hidupku tidak berubah. Masalahku masih di sana. Doaku tak terjawab. Harapan yang tadinya ia bangun dengan kokoh, kini mulai retak, pecah, berkeping-keping. Ia merasa seperti sedang melakukan sebuah transaksi yang sosial, di mana ia sudah membayar mahal, tapi tidak menerima apa-apa. Lalu datanglah hari keempat. Di hari itu, bukan lagi kekecewaan yang ia rasakan, melainkan kemarahan. Anehnya, ia tidak marah pada Tuhan. Ia marah pada dirinya sendiri. Betapa bodohnya aku, pikirnya. Mengira bahwa tirakat ini adalah semacam mesin penjual otomatis spiritual. Masukkan koin pengorbanan, lalu keluar minuman jawaban instan. Yang datang justru perasaan hampa yang menusuk, lebih dalam dari sebelumnya. Ia merasa dipermainkan oleh harapannya sendiri. Di titik terendah itulah, di tengah kemarahan dan rasa putus asa, sesuatu di dalam dirinya runtuh. Dinding kokoh yang ia bangun dari ekspektasi dan penantian, akhirnya ambruk total. Ia berhenti. Ia berhenti berharap. Ia berhenti menunggu tanda-tanda gaib. Ia berhenti menagih hasil dari usahanya. Ia tidak lagi peduli apakah doanya akan dijawab atau tidak. Ia melanjutkan tirakatnya. Bukan lagi untuk mendapatkan sesuatu, tapi sekadar untuk menjalaninya. Karena toh, sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Ia hanya melakukan apa yang harus dilakukan, tanpa beban, tanpa tuntutan. Dan justru di sanalah, di titik nol harapan itu, keanehan mulai terasa. Tidak ada cahaya yang turun dari langit. Tidak ada bisikan malaikat di telinganya. Tidak ada keajaiban yang tiba-tiba mengubah nasibnya. Semua masih sama, seperti sedia kala. Ketika masa tirakatnya selesai, ia pulang. Ia pulang dengan tubuh yang mungkin lelah, tapi dengan dada yang anehnya terasa begitu ringan, begitu lapang. Masalah hidupnya belum selesai. Tagihan masih menumpuk. Tantangan masih menghadang. Hidupnya secara kasat mata belum berubah sama sekali. Tapi ada satu hal yang berbeda. Ia tidak lagi merasa daikar-kar oleh kecemasannya sendiri. Beban yang selama ini menekan pundaknya seolah terangkat. Twist yang sesungguhnya baru ia sadari beberapa waktu kemudian. Ia akhirnya mengerti. Selama ini, yang membuatnya begitu menderita bukanlah kegagalan hidupnya. Bukan masalah-masalahnya. Yang membuatnya tersiksa adalah harapan yang ia genggam terlalu erat. Harapan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Harapan bahwa ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Tirakat itu pada akhirnya tidak memberinya apa-apa, tidak memberinya jawaban, tidak memberinya keajaiban. Justru sebaliknya, tirakat itu mengambil sesuatu darinya. Tirakat itu mengajarinya untuk melepaskan, dan yang seharusnya dilepas. Akhirnya, benar-benar pergi. Harapannya yang menggebu-gebu, ekspektasinya yang menjulang tinggi, semuanya luruh. Dan ironisnya, saat ia kehilangan harapan itulah, ia justru menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga.
Kebebasan. Kebebasan dari tuntutan untuk selalu berhasil. Kebebasan dari rasa takut akan kegagalan. Kebebasan untuk sekadar menjadi. Untuk sekadar menjalani. Tanpa perlu terus-menerus menagih janji pada semesta. Dan ternyata, kebebasan itu adalah segalanya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita lainnya.